Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi mas. Selamat pagi, Pak. Oke, ya, tapi lama ya. Ya, Makan apa misalnya? Ya jadi mas kita bahas ya itu mesin. perkenalkan, nama saya Aditya Campukalah. Bapak bisa panggil saya Pak Adit. Saya mahasiswa Universitas Negeri Malang, jurusan Bimbingan dan Konseling semester 4. Mas Adit, saya masuk sekolah Mas Adit. Baik, Mas Adit mahasiswa ke kan semester 4 ya. Mas Adit ini enak ya. Habis ini setelah sebelum konseling sini yang Mas Adit habis dari mana? sebelumnya Ya, dari kos saja sih, Pak. kos yang setelah ini Paling mau mungkin mau pergi main sama temen ya. Mau nonton. nggak ada nggak ada ini jadwal kuliah hari ini. Hari ini ada sih sore, tapi kayaknya kemungkinan daring sih Pak. Tapi belum saya tanyakan sih ke PJ-nya, karena PJ-nya belum ngecek. Kita dari berarti emang sering dari Iya. kegiatan ini yang Mas Adi sehari aja apa? Kita saya selain berkuliah ya paling cuma gak ada sih main sama temen aja sih Pak. Kuliah aja. Ya pulang kuliah malamnya ngopi gitu atau kalau libur ya pagi-pagi pergi CFD atau apa gitu. Berarti nggak ikut organisasi di hotel. Kalau organisasi sih nggak ada. Kalau di kampus tuh cuma ikut UKM Pak, itu Al-Quran Study Guide. Dan itu nggak sibuk sih menurut saya. Yang paling programnya cuma sekali berapa bulan gitu. Bisa ini apa yang Saya biasanya saya mahasiswa di sini kan kayak nggak sih Pak, kebanyakan kan di UM malah di tempat Malang sih. gitu. Tapi kalau saya sendiri dari Riau. Oh gitu. Berarti di sini kos setahu saya di ya selama dia gitu ya. Terus di misalnya di sini kos di Ya, saya kebetulan di asrama Riau itu Pak. selama dia itu di musik memang dari subsidi dari Pemda Riau atau Iya, itu jadi dari Pemprov. oh Pemprov ya Kan Riau bukan daerah Pak, bukan Pemda Pemprov. iya ya Ya, berarti saya ada juga itu bayarnya cuma buat wifi sama listrik pas kayak 100 per bulan. Nah, tapi kemarin tuh ada uang pangkalnya sih, itu bayar uang pangkal 500.000. Dan seterusnya cuma bayar 100 per bulan. Kalau dibanding kos lumayan ngirit. kalau selalu ke situ bulan Boleh sih Pak, tapi nggak boleh. Paling ya main aja gitu, nggak boleh nginap. Nggak boleh tinggal di situ nggak boleh. gitu nggak boleh nginep ya. Nggak boleh. Ya kalau nginap boleh, asal lu diajak sama temen mungkin kayak ada temen mau nginap sini ya boleh numpang kayak sehari 2 hari boleh sih. Tapi kalau buat tinggal di asrama jadi anggota asrama itu nggak bisa. Soalnya kan hanya buat orang dewa-dewa aja. Jadi kurang lebih hampir 2 tahun ya masih sedikit Lebih kurang ya. iya Ya. bisa sedikit gitu bergaul gitu ya. Iso sih Pak. So, Iso. dulu Mas Adit nanti kuliahnya sore gitu ya. Mungkin habis ini mau masuk ke pagi gitu. Itu ya, kita mau Apa tuh Pak problem? mau rapat rapat itu bisa si konsen ini bisa kita dapat ini tapi bisa itu 40 menit bahkan cuma Eh, cukup sih cukup. Tapi mungkin kebanyakan sih menurut saya Pak. Tapi nggak apa-apa sih 30 menit.
kebanyakan ya. Gimana? Kukira saya kira malah perafannya Ya, lebih ke 33 mungkin 29 ya, Kak. Oke, terus dari cewek Ah, iya, Pak. oleh waktu saya kan untuk yang tiga bisa bisa baik untuk sebenarnya diikuti resikonya. Kalau saya konsultan secara apa ya, secara resmi sama konselor beneran tuh belum sih, Pak. Palingan cuma sekedar praktek di kelas aja. Oke, Tapi sedikit lebih tahu lah. itu sih memang hati tahu sesi konseling ini apa Ya, saya ingat sesi curhat buat konselor. di itu ada privilege mau istilah ya lo sebenarnya di sesi konseling ini kemudiannya seperti ini sih untuk lebih jadi di sesi konseling ini berarti namanya sesi kajian dan sistem khawatir kan intinya sedikit buka khawatir mereka apa yang saya sampaikan ini bocor kemana masuk ya Dapat. mungkin bisa baik. Boleh, Pak. Oh ya, sebelum itu saya izin mengambil catatan ya. Hal ini tujuannya untuk hanya sekedar bicara hal penting dalam proses sponsor karya. Sekedar itu aja, Pak. Tidak, Oke. sekarang ini kan mesti Oke. Jadi permasalahan saya ini mungkin agak beda dari yang lain-lain sih, Pak. Jadi permasalahan ini kayak sama seorang sih, mungkin bisa dibilang doi lah gitu. Kayak di saya sama doi ini kan udah, kalau sekarang sih udah jalan apa ya, kalau dari kelas 2 SMA mungkin 4 tahun ya, Pak, jalan 4 tahun kelima gitu kan. Itu udah jalan lumayan lama, udah sebenarnya baik-baik aja hubungan. Tapi saya tuh terkadang kayak ada ngerasa kalau saya itu kayak nggak setara gitu loh, Pak, sama saya. Nggak setara ini maksudnya kayak bukan segi ekonomi sih ya, tapi kayak lebih ke mungkin kayak pengalaman atau jenjang karir gitu, Pak. Saya ngerasa kayak harusnya kan si cowok ini yang bakal apa ya, jadi pemimpin itu harusnya dia yang bakal lebih gitu kan. Harus dia yang bakal lebih berpengalaman, lebih rajin, lebih pintar gitu kan. Tapi saya ngerasa kayak kok aduh ini saya ngerasa malah saya yang tipikal gitu, malah dia yang kayak lebih dari saya gitu, Pak. dengan ini tuh dia sebagai LTS sudah berkuasa. Gimana ya, Pak? Saya nggak mau dibilang pacaran sih sebenarnya, tapi karena kan kayak pacaran kita tahu nggak boleh gitu ya, Pak. Ya, tapi bisa dibilang seperti itu sih, tapi kita bilang aja kayak doi ya, kayak saling berkomitmen gitu, Pak. Ya, Jadi ya mas-mas banget itu sebenarnya. ya intinya ya dua orang saling berkomitmen gitu aja. Berarti aduh, itu ya gitu Ya ya. gitu lah Pak ya, Pak. Kayak oh hubungan kalian berdua udah berjalan Udah jalan 4 kali 5 kayaknya, Pak. hampir 5 tahun. Berarti mulai sejak kelas Gua SMA. 2 sih. Ah, awal-awal kelas 2 SMA. Kelas 1 naik kedua gitu. Berarti satu SMA. Oh, jadi maksudnya itu nggak pesimis gitu ya. Ya, saya ngerasa kayak diri saya ini kurang dari dia gitu. Kurangnya ini dari segi ekonomi Saya ngerasa kok dia lebih kayak berpengalaman ya dari saya. Saya kayak ngerasa minder gitu, Pak. Terus selain minder karena itu tuh saya juga akhirnya kayak ngerasa overthinking gitu sih, Pak, kayak nanti kalau kayak gini, kalau nanti emang benar misalnya benar jodoh nanti kemana ya, apakah dia malu gitu kan, ya tapi gitu sih, Pak. Saya juga overthinking kayak
nanti kalau Ferrari jadi lebih bagus dari saya, dia masih mau nggak sama saya gitu sih, Pak. Gitu. Overthinking ke masa depan. seringnya masa depan. Lalu kelebihan kalian kalian berdua ini sama-sama kuliah. Ya, Saat di BKU. kalau dia tuh di Jogja, Pak, jadi sekarang nggak ada. Oh, LDR. Ya karena LDR tuh kan kayak komunikasi jarang sih sebenarnya kan ada kesibukan masing-masing. Iya komunikasi jarang aja sih kalau lewat WA. Terus juga paling ya lihat aktivitasnya saling lihat di status IG kayak gitu ya Pak, kayak di status gitu. Saya tuh ngerasa kayak dia tuh setiap hari ada aja gitu ya Pak, kayak ikut organisasi lah, ikut himpunan apa, kegiatan apa lah, pergi studi tour kemana lah kayak gitu. Jadi saya kayak akhirnya ngerasa minder. Sedangkan saya di sini tuh cuma sekedar berkuliah aja gitu Pak. Gak ada ikut organisasi, gak ada kesibukan lain. Akhirnya saya kayak rasa minder ya. Akhirnya gimana ya Pak? Juga berpengaruh sih akhirnya ke perkuliahan kayak overthinking itu sebenarnya mengganggu sih. Nah, di perkuliahan tuh jadinya ngerasa kayak cemas gitu Pak. Hmm. Jadi, Kan dari oke jadi pesimisnya mindernya masa depan di maksud dari pengalaman ya pengalaman itu tadi ya seperti itu. mulai pesimis itu kayak ada momen sih Pak itu pas awal perkuliahan tuh kayak saya lagi apa ya lagi nggak ada kegiatan cuma sekedar kuliah aja terus dia tuh emang lagi hektik-hektiknya Pak banyak kegiatan gitu kan terus pas saat itu saya kayak ya biasa apa orang bercinta kayak nanya-nanya kabar gitu kan Pak nah itu saya kayak nanya kabar terus dia tuh kayak intinya kayak gini Pak sebenarnya saya tuh kayak kesannya kayak pengen dikabarin terus sih Pak gitu terus mungkin dia kayak ngerasa agak risih gitu kayak akhirnya dia bilang kayak udahlah fokus masing-masing aja kita tuh nggak sama ya. Dia bilang kayak kita tuh nggak sama aku di sini tuh sibuk jangan kamu enggak ya kayak dia bilang kayak gitu Pak akhirnya sih ya dia bilang kayak gitu akhirnya saya ngerasa kayak mana ya Pak kayak mikirnya iya ya akhirnya saya pikir kayak apakah ganggu dia ya gitu. Karena ungkapan dia tadi saya kayak ngerasa pesimis Pak mulai dari itu saya mulai kayak bukan pesimis lebih ke minder gitu Pak lebih ke overthinking gitu semenjak kejadian itu semenjak kejadian itu tuh saya kayak punya pikiran kayak dia ini lebih dari aku terus akhirnya overthinking kayak nanti di masa depan gimana gitu. Itu mulainya sejak udah dari lama. Kalau kejadian itu pas awal-awal berkuliah sih Pak, semester satu Berarti semester satu dia udah mulai ya, udah banyak kegiatan gitu aduh, udah pernah coba masa mengembangkan selama kali ini. nggak ada sih Pak soalnya semenjak kejadian itu saya kayak pikirannya apa ya ke diri sendiri tuh kayak ngerendahin diri sendiri gitu sih Pak kayak iya ya ibaratnya aku emang nggak ada kegiatan apa-apa emang aku ini orangnya gini-gini aja jadi kayak ngerendahin diri sendiri gitu Pak apa pantas ya gitu apa aku juga bisa ke dia ya gitu. Gitu. Karena kayak kesannya kayak ngerendahin diri sendiri gitu Pak Oke. Ya itu kuliah gitu kan ya. ya Pernah berarti di luar dia Hah? kan kan masalah ini pernah muncul ketika di semester satu ya kok itu ketika liburan misalnya peran dari konsep saya itu pernah Pak pas saya libur sih nggak pernah tapi kan kampus saya sama dia itu beda kan Pak saya negeri sedangkan dia swasta itu kan jadwal liburnya nggak sama nah pas saya libur dan saya pergi juga tuh sedangkan dia posisinya masih kuliah dan otomatis kan kayak nggak bisa setiap hari main gitu Pak ya pas waktu liburan tuh karena kayak nggak bisa setiap hari pergi main dia kuliah dan juga sibuk organisasi gitu dan pikir kayak tadi itu muncul lagi Pak kayak soalnya saya ajak dia main hari ini kan terus ternyata dia nggak bisa ada kegiatan lain saya kayak jadi kayak mikir kayak kayaknya emang se apa ya nggak pantas ini kak ini kayak dirinya emang kayak gitu-gitu aja sedangkan dia selalu punya kegiatan gitu kayak ya akhirnya ngerendahin diri sendiri lagi kayak
nggak pantas, nggak punya apa-apa gitu, nggak gitu apa-apa gitu. Ya, Hilfsmaßig das Training oke terima kasih gue sedang persen ketika ketemu di setelah ketemu tadi itu ada yang juga reaksi emosi yang seperti apa Paling ya di hadapan dia paling ya kayak mungkin lagi ngobrol tuh kayak saya ngobrolnya kayak gak terlalu semangat gitu Pak ya, kayak banyak diamnya kayak renungnya gitu, kayak gak nunjukin ekspresi bahagia gitu loh Pak, karena ya saya overthinking tadi kayak akhirnya gak ada mood gitu buat ngobrol sendiri. itu dia sempat menotis lalu sudah Ya dia sempat notice sih kayak nanyain kenapa ya, tapi saya nggak ada bercerita Pak, jadi saya cuma bilang ya nggak apa-apa gitu. jadi gak ada setelah Dan sebenarnya karena kejadian itu bukan ngendain, bukan ngebandingin ke dianya ya, tapi kayak bandingin ke semua orang gitu loh Pak, kayak aku kayaknya emang kurang dari orang lain dari segi apapun, kayak aku jauh tertinggal dari orang lain gitu. ini maksudnya ini pesimisme lebih overthinking gitu ya karena ini lagi di saya ini tetap sandingan itu mungkin betul karena ada yang mengingat yang sendiri sih itu sih Ya karena dan mungkin waktu awal-awal dari masa di psikologi sudah berbicara seperti itu pada masa ini dari masa pun seperti apa sampai seperti apa gitu dan sebenarnya yang paling mengganggu itu bukan overthinking sih, tapi lebih kayak perasaan merendahin diri tadi Pak. Saya akhirnya bukan untuk bandingin diri dengan saya, tapi kayak ke orang lain juga gitu loh. Kayak mungkin ke teman saya emang ketinggalan dari orang lain gitu, itu bukan ke doi tadi aja, ke teman-teman lain juga ada. kayak pas masih jadi supaya tidak yang maksudnya mungkin itu kan jauh daripada ya Saya ini nggak pernah sih Pak. bicara SMA Nggak, setahu saya nggak pernah. Tapi nggak tahu sih kalau di belakang saya gitu. Tapi saya ya sebetulnya percaya aja gitu. oke oke kalaupun saya sangat seperti ini pernah gitu ya itu bisa buat kepentingan pada diri masa depan Tentunya ya. maksudnya bisa maksudnya apa main punya sedikit bagus terus berapa apa sedikitnya emang cukup baik atau tidak gitu kita tidak kita jadi emang istighfar ini ya mau tanya tadi masa di sana Inggris saya penting ada yang dan dan masalah Iya. tidak dan Itu tuh kayak eh, ada momen kayak gini sih Pak. Kayak misalnya pas di perkuliahan tuh mungkin kayak praktek gitu kan Pak. Itu tuh sejujurnya saya ini nggak orang yang bener-bener banget, jadi ya kayak biasa-biasa aja mahasiswa juga. Dan di kelas saya tuh ya, saya ngerasa teman-teman yang lain tuh pada ambisi banget Pak. Saya ngerasa mereka pada pintar, pada percaya diri gitu kan. Terus ya pas praktek itu kalau saya ngelihat teman-teman yang prakteknya bagus, akhirnya dapat nilai bagus, sedangkan saya sendiri kayak belum maksimal lah gitu. Nah itu muncul lagi pikiran kayak tadi Pak, kayak kayaknya aku emang gak sebaik orang lain gitu. Akhirnya ya bandingin diri lagi dengan orang lain gitu. Jadi ketika ada momen kayak gitu tuh, akhirnya pikiran tadi tuh ke trigger lagi gitu Pak. lagi gitu ya oke namun emang ya seperti itu
Memang kenyataannya seperti itu. Kalau kenyataannya sih saya nggak tahu nih kenyataan gimana, tapi saya itu kayak sekedar persepsi aja sih, Pak. Saya kayak membanding diri saya sama orang lain. Saya berpersepsi kalau diri saya itu jauh tertinggal dari orang lain. Itu amanah ini kan kuliah yang masa kayak gitu. Iya, Pak. Bilang masih tinggal apa keyakinan seperti itu berpikir mungkin apa yang maksudnya maksudnya gitu kayak mungkin dari perilaku atau mungkin proses ini gitu. Pas membandingin diri dengan orang lain gitu ya, Pak. Itu saya rasanya kayak rasanya langsung kayak minder gitu, Pak. Kayak gimana ya? Minder kayak emang ngerasa diri tertinggal, akhirnya ya perilakunya kayak akhirnya overthinking yang bertemu sendiri gitu. Kalau ngobrol sama temen ya akhirnya kayak masih ada kepikiran orang-orang lebih lebih dari saya, akhirnya di sama temen tuh ya kayak banyak diamnya gitu. Kalau lagi kepikiran sih, Kalau ya kayak biasa aja ke teman seperti biasa. kelas ini siap dulu sih Eh, tentang sebuah apa yang tentang apa yang berhasil mas Pernah sih, Pak, itu kayak di praktek juga sih, pas praktek di kelas kayak berkelompok gitu. Pas saya jadi kesulitan, ada teman saya salah satu yang bilang kayak, kamu bisa kok praktek, bagus kok kamu prakteknya gitu, pintar lo Adit gitu, dia bilang gitu. Masih sebenarnya masih saja konsumsi ini masih saja tinggi lumayan. ya meskipun Ya oke, tapi kalau ada momen yang bikin ke trigger lagi, akhirnya tetap pikiran kayak kayak sama sih, Pak. sama trigger juga ya. Mungkin pas presentasi, Pak, mungkin saya berkelompok sama teman-teman gitu kan, pas pas itu yang jawab, mungkin saya tuh nggak ada yang jawab, yang jawab itu cuma teman saya gitu. Saya jadi ke trigger lagi kayak, lu emang nggak berguna, kayaknya emang jauh tinggal dari orang lain. Itu saya orang yang sendiri biasanya emang nggak ada diskusi kalau maksudnya sendiri bagaimana Sebenarnya kayak di diskusi, Pak, kayak kayak ya cari jawabannya gitu kan, tapi saya tuh akhirnya kayak udah jawab aja, kurang paham gitu. Akhirnya teman saya yang jawab, akhirnya ya saya berpikir kayak tadi lagi gitu. ini ini sama jadi dua hal seperti Ya, jadi apa nih hanya sekedar menenangkan diri saja saya tangkap nanti ketika cerita tadi di saya ikutin tinggi tinggi ini kan tingginya satu sekali kalau di bukan ke di maksudnya tinggi pesimis dan ini adalah titik macam mungkin ini buat kayak nggak diri itu dari kalau orang lain. kayak menganggap diri tinggal di berarti ini ujung-ujungnya tetap sama nih dia atau Akhirnya ya kembali lagi overthinkingnya tuh lebih kayak ya ujung-ujungnya kayak ngerendahin diri sendiri soal diri sendiri gitu ya kayak bandingin diri sama orang lain gitu, udah berpersepsi kayak emang saya ini ketinggalan dari orang lain. itu dari apa namanya segi atau dari Akhirnya dari semua orang sih, Pak, karena pemicunya tadi ya dari doi sih, awalnya mulai pemikiran itu, tapi ya akhirnya pikiran kayak gitu tuh muncul dari semua orang di situasi apapun gitu, orang masuk. Iya.
Ini awalnya ini aja apa ya persepsinya Mas Adi dia berubah seperti apa ya keyakinan gitu ya kayak ini problem when it comes to experience kayak dapat jadi ini seperti ini kalau aku berarti bisa dikatakan masuk emang kan dia yang tidak jadi masih bisa situasi sama ini dari di konseling hari ini apa ya Saya pengen gak sering overthinking lagi, gak pengen bandingin diri sama orang lain sih. Jadi ketika saya rasa tertinggal dari orang lain, ya saya nggak langsung kayak bikin kayak gitu. Saya pengen bandingin sih. ya ini yang buat ingat diri kan lebih sendiri saya mau teknik benar dari ada sesuatu ini seperti ganti ya membatik dari sakit ke pikiran yang paling istilah paling ini bagi gitu ya dia mungkin di masalah ini jadi memiliki bahan lain itu masa disimpan masih di mungkin bisa kita coba di sini jadi bisa mengatakan pikiran negatif ini tadi kan itu terus makin depan kita Jadi dikatakan dulu yang bikin katanya. Kayaknya saya emang tertinggal dari orang lain sih. Kayaknya saya emang nggak sebaik orang lain. Mungkin bikin pengen positifnya, saya pengen bilang kayak gitu sih Pak. Gak apa-apa tertinggal dari orang lain. Gak punya kemampuannya masing-masing. Jadi tertinggal dari orang lain bukan tertinggal dari segala semuanya. seperti itu yang ada jadi bisa paham ya jadi apa ya pikiran-pikiran negatif baru muncul Mas tadi bisa dengan sama ya tadi tema itu latihan tadi seperti itu ya dan dari tadi aslinya Gak ada sih Pak. Itu cukup jelas. saya pada jelas itu sudah cukup jelas apa namanya dan waktu kita juga hampir habis kita cukupkan pada sesi hosting pertama ini untuk sesi hosting kedua bisa kita coba akan ulang seperti itu ya oke seperti itu oke saya harap dari sesi hosting pertama ini saya berharap bisa jauh lebih baik dia terkembang di sesi masalah seperti itu ya Pak. Hubung waktunya sudah seperti itu ya. Saya sakit, saya sakit. Saya Ini saya ingin berbicara apa asal pesan Pak. Pesan. Pesannya sih ya saya ngerasa di konser ini lumayan bantu permasalahan saya nih, Pak. Saya lebih bisa ngerasa hatinya lebih tenang gitu, bisa ngeluapin apa yang saya saat gitu. ya
ya seperti itu ya. Jadi dia baik dari itu nggak cukup partisipasi cuma lanjut di sesi saya ucapkan terima kasih buat demonstrasi dan sampai apabila ada soalan. Waalaikumsalam. Belum ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.